Keberadaan prasasti-prasasti Mandala yang melingkari Kadatuan Sriwijaya membuktikan Datu di pusat Sriwijaya mampu memperluas otoritasnya ke wilayah luar. Apa yang dibuktikan dalam prasasti itu ternyata sejalan dengan catatan Biksu Ising selama berada di Sriwijaya. Setelah berlayar selama 20 hari dari Guangzhou, Ising tiba di Sriwijaya Fosi pada 651 M. Dia belajar di Sriwijaya selama 6 bulan. Raja membantunya untuk sampai ke Melayu dan tinggal di sana selama 2 bulan. Dari sana dia ke Kedah kemudian sampai India pada 673 M. Baru pada 675, dia memulai pengajarannya di Nalada selama 10 tahun. Ising kembali berlayar ke Kedah dan tiba di Melayu untuk kedua kalinya. Melayu kini telah menjadi bagian dari Sili Fosi dan ada banyak daerah di bawah kekuasaannya, catat Ising. Di Sili Fosi, Ising tinggal selama 4 tahun 685 sampai 689 M. Dia sempat terbawa pulang kapal ke Tiongkok. Namun dia kembali dan tinggal lagi di Sriwijaya selama 5 tahun 689 sampai 695 M. Selama tinggal beberapa tahun di Sriwijaya itu, Ising memberikan banyak petunjuk mengenai bentuk politik Sriwijaya. Berdasarkan kajian sejarawan Inggris, Oliver William Walters, tulisan-tulisan Ising memuat 2 istilah kunci yang relevan mengenai politik Sriwijaya. Ada istilah Zhou dan Guo. Walters mengartikan Zhou sebagai kata Tionghoa yang dipakai sebagai terjemahan istilah Sanskerta Vipa atau tanah berbatas laut. Yijing Ising, Red, menggunakan pulau sebagai padanan Zhou, tulis Walters dalam Restudying Some Chinese Writings on Sriwijaya. Sementara Guo bisa diartikan sebagai kerajaan atau negara atau negeri. Guo juga berarti tempat tertentu berbentuk ibu kota. Kata Guo digunakan Ising ketika menulis, negeri Melayu kini adalah negeri Sriwijaya. Dia menulisnya dengan Guo Sriwijaya. Ising kembali mengulang pernyataan dalam catatannya yang lain. Di sana tertulis, Guo Melayu kini telah menjadi Sriwijaya. Lalu dalam catatan ketiga, Mulasar Fastifada Eka Satakarman, Ising menyatakan, Zhou Melayu kini telah menjadi salah satu dari banyak Guo Sriwijaya. Berdasarkan 3 kutipan catatan Ising itu, jelas kalau Melayu telah menjadi salah satu dari banyak Guo Sriwijaya. Sebuah fakta yang sepenuhnya diperkuat oleh prasasti Karangbrahi yang sezaman di hulu sungai dari Melayu atau Jambi, tulis Herman Kulke dalam Kadatuan Sriwijaya. Karenanya tafsiran Walters terhadap catatan Ising mengatakan kalau istilah Guo juga bisa merujuk pada politik yang tidak perlu sepenuhnya independen, baik sebagai negeri maupun kota. Guo juga mengacu pada suatu bagian dari politik yang lebih besar yang terdiri dari banyak Guo lainnya. Walters kemudian memadankan istilah Guo dengan istilah Mandala dalam prasasti-prasasti Sriwijaya awal yang sezaman. Menurut Walters kata-kata yang hampir identik tentang banyak Guo Sriwijaya dan semua Mandala Kadatuanku Sriwijaya dalam prasasti Sabokingking Telaga Batu jelas sudah mengacu pada situasi sosial politik yang sama. Kita dapat menduga bahwa penguasa Sriwijaya memiliki Mandala sendiri, yang dianggap oleh Ising sebagai Guo, dan juga sebagai Maharaja Mandala lain di kadatuannya, jelasnya. Pada akhirnya, Walters menyimpulkan berdasarkan catatan Ising, Sriwijaya semata-mata hanyalah salah satu dari sejumlah Guo di Sumatera. Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat sejarawan Jerman, Herman Kulke di Kadatuan Sriwijaya. Menurut Kulke, memang Sriwijaya pada awalnya juga sebuah mandala. Kawasan intinya yang berada di bawah seorang datu mungkin tetap menjadi Guo atau mandala di sepanjang sejarahnya. Namun, jelas ada yang membedakan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 M dari mandala-mandala Sumatera lainnya. Datu di pusat Sriwijaya ini mampu memperluas wilayah otoritasnya. Buktinya adalah prasasti-prasasti yang tersebar di radius ratusan kilometer darinya. Kulke menyarankan untuk menyamakan istilah Zhou yang dipakai Ising dengan istilah bumi seperti yang sering disebut dalam prasasti-prasasti Sriwijaya awal.
Jika penyamaan fungsional dapat diterima, definisi sezaman Ising tentang politi Sriwijaya memang menjadi sangat dekat dengan definisi politi berdasarkan prasasti-prasastinya, catat Kulke. Sebelumnya, berdasarkan kajian epigrafi, Kulke membuktikan Sriwijaya lebih merupakan sebuah kadatuan yang membawahi kerajaan-kerajaan lain yang mengakui kedaulatannya. Nini Susanti, arkeolog Universitas Indonesia, pun sepakat bahwa Sriwijaya tak pernah menyebut dirinya kerajaan, tetapi kadatuan yang berasal dari kata datu artinya orang yang dituakan. Menurut ahli epigrafi, Bucari, secara harfiah, kadatuan yang sepadan dengan karatuan Jawa kuno berarti tempat datu, yaitu puri, istana, atau keraton. Arkeolog dan sejarawan Prancis, Coedes, mengartikan kadatuan sebagai wilayah yang dikuasai oleh datu atau kerajaan. Begitu pula Kulke, menafsirkan kadatuan sebagai tempat datu, dalam arti tempat tinggal atau keratonnya. Kadatuan Sriwijaya yang diyakininya berpusat di Sumatera Selatan, diakui kedaulatannya oleh Kedah, Ligor, Semenanjung Malayu, Kota Kapur, Jambi, Lampung, dan Batu Raja. Batu Raja adalah prasasti terakhir yang ditemukan tahun lalu di Ogan Kemering Ulu, jelas Nini. Nini pun menjelaskan bagaimana peran Sriwijaya dalam pembentukan pemerintahan maritim. Sebagaimana yang diungkapkan Kulke dalam Kadatuan Sriwijaya, bahwa terdapat masyarakat yang berdiam di tiap mandala. Jadi bukan suatu imperium, masyarakat ini berdiam di mandala yang dipimpin oleh para datu yang otonom dan memiliki privasi, jelas Nini.